Oke, halo semuanya, berjumpa kembali dengan kami di channel Sobat Dikmas. Oke, semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau membahas apa? Kita di sini bahas terkait Dapodik pastinya. Yang mana kali ini saya akan membahas masalah akun belajar ID. Yang mana akun belajar ID ini bisa dimanfaatkan oleh semua PTK dan juga peserta didik. Yang mana kepentingannya akun belajar ID ini bisa diakses untuk segala sesuatu yang akan dijadikan pembelajaran ataupun mencari referensi-referensi untuk bahan belajar dan juga mengajar bagi PTK ya. Nah, di sini kita akan membahas masalah akun belajar ID untuk peserta didik, yang mana apabila ada peserta didik yang baru atau ada peserta didik yang belum memiliki akun belajar ID, kita sebagai admin sekolah bisa mengusulkan untuk pengajuan akun belajar ID yang nantinya bisa dimanfaatkan dari akun belajar ID ini ke beberapa platform pastinya ya. Langsung saja untuk mengecek ya. Di sini kita cek saja, masuk ke portal admin untuk login siapa saja yang sudah memiliki akun belajar ID ataupun yang belum memiliki akun belajar ID. Kita masuk saja ke portal admin di sini ya. Kita klik saja masuk portal admin, kita login. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke dashboardnya. Yang mana kita kemana selanjutnya? Di sini kita bisa mengecek ya untuk jam operasional dalam pengajuan apapun pelayanan di akun belajar ID adalah mulai pukul 9 hingga pukul 18 WIB Senin sampai Jumat ya. Ini untuk bantuan dan pelayanannya. Yang mana di sini kita bisa langsung saja cek akun belajar ID-nya di manajemen akun. Kita ke data akun. Nah, di sini ada dua tab ya teman-teman. Akun peserta didik dan juga akun tenaga kependidikan. Nah, di sini silakan teman-teman cek apakah sudah memiliki akun belajar ID atau belum. Apabila di sini akun belajar ID-nya sudah tersedia, maka bisa langsung saja diunduh ya. Yang belum tersedia di sini nanti bisa kita usulkan teman-teman ya. Jadi kita di sini cek saja yang belum tersedia saja. Siapa saja yang belum tersedia. Apabila di sini sudah tersedia tapi tidak aktif, berarti belum diaktifasi dan nanti bisa diarahkan untuk mengaktifasi akun belajar ID-nya dan dikondisikan di masing-masing kelas pastinya untuk wali kelasnya bisa membimbing. Nah, di sini kita cek saja ke tenaga kependidikannya apakah sudah memiliki akun belajar ID. Pastinya di sini sudah ya. Apabila belum bisa diusulkan juga. Nah, di sini statusnya tersedia dan aktif semua. Yang tidak aktif di sini bisa nanti diaktifkan ya. Otomatis di sini apabila tersedia, apabila dicek pada akun belajar ID-nya di sini, kita coba mundur ya. Nah, apabila kita cek pada pencarian di sini untuk tipe penggunanya, entah itu peserta didik ataupun tenaga kependidikan, ini nanti bisa di cross check saja ya. Apabila sudah tersedia tetapi belum aktif, bisa diaktifasi melalui di sini ya teman-teman. Contohnya saja di sini tenaga kependidikan, kita cari akun, nanti masukkan NPSN, kemudian kita klik selanjutnya. Di sini masukkan nama lengkapnya, tempat, tanggal lahir, bulan dan tahun, nanti klik selanjutnya. Nah, apabila sudah dimasukkan seperti ini, kita klik selanjutnya saja. Nanti akan muncul ya teman-teman untuk statusnya. Nah, di sini belum aktif. Untuk mengaktifkannya bagaimana? Untuk mengaktifkannya nanti bisa langsung aktifkan akun di sini ya. Bisa klik aktifkan akun, nanti pilih salah satu, masukkan ini ya, kirim ke alamat pribadi. Nah, nanti akan langsung dikirimkan. Kita klik saja kirim detail akun, nanti akan dikirimkan ke alamat email pribadi dengan username dan passwordnya. Nanti tinggal mengaktifkan saja untuk akun belajar ID-nya melalui gadget ataupun laptop ya. Apabila peserta didik bisa melalui HP saja. Dan ini caranya sama untuk peserta didik juga, cara mengaktifkannya ya. Oke, apabila di sini sudah
kita langsung saja untuk cek peserta didiknya ya. Untuk peserta didiknya pun juga sama. Di sini fiturnya bisa di-download ya teman-teman, CSV. Ini nanti semua daftar peserta didik akan muncul sesuai Dapodik. Nanti apabila belum ada yang muncul nama-namanya, ada yang kurang, berarti datanya belum masuk ke server Belajar ID ya. Dan bisa melakukan sinkronisasi secara berkala untuk bisa masuk ke web akun Belajar ID-nya ya. Kita di sini langsung saja langkah cara mengajukan akun Belajar ID peserta didik ataupun akun Belajar ID untuk PTK-nya. Tapi di sini kita fokuskan untuk akun Belajar ID peserta didik dulu ya. Nah, untuk caranya bagaimana? Di sini ada untuk admin sekolah teman-teman ya. Di sini bisa klik, kemudian nanti ajukan akun peserta didik. Silakan klik, kemudian masuk. Nanti akan diarahkan ke seperti ini ya. Ini semuanya daftar yang belum diajukan ya, yang belum memiliki akun Belajar ID. Maka nanti silakan teman-teman bisa klik di sini ya. Klik untuk semuanya. Jadi pada tombol kotak centang pada atas sendiri ini nanti akan semuanya tercentang ya untuk pengusulan akun Belajar ID. Jadi keseluruhan peserta didik yang ada di Dapodik. Nanti apabila sudah, langsung klik saja ajukan. Sangat cepat ya teman-teman untuk pengajuan akun Belajar ID peserta didiknya ya. Nah, di sini sudah cek email Belajar ID untuk informasi lebih lanjut terkait proses pengajuan Anda. Oke, nanti bisa langsung dicek ke email masuk adminnya ini yang mengusulkan. Di sini langsung statusnya dalam proses ya, sedang diajukan. Nanti kita tunggu saja. Yang di sini sudah dibuat maka otomatis sudah ada ya. Di sini kita sedang menunggu saja yang belum diajukan dan sedang dibuatkan. Nanti apabila statusnya sudah dibuat, maka nanti untuk akun Belajar ID peserta didik sudah ada teman-teman ya, dan bisa diaktifasi sesuai yang langkah pertama tadi. Cara aktivasinya sama ya teman-teman. Sangat mudah untuk pengajuan akun Belajar ID untuk peserta didik ya pastinya. Nah, apabila sudah seperti ini tinggal menunggu saja. Berapa lama ya, maksimal nanti 1 minggu ya, tergantung jumlah yang diajukan. Cek saja secara berkala, minimalnya 2 kali 24 jam lah ya. Oke, apabila sudah seperti ini kita bisa menunggu saja. Kita bisa logout, kita keluar ya. Dan pastikan di Dapodik sudah ada nomor handphone ataupun email untuk peserta didiknya yang aktif ya, karena nanti untuk aktivasi membutuhkan email ataupun nomor peserta didik itu ya teman-teman. Jadi pada Dapodik pastikan nanti sudah ada nomor peserta didiknya, jadi jangan sampai tidak ada atau kosong. Kalau kosong otomatis nanti juga tidak akan bisa diaktifasi. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah untuk pengajuan akun Belajar ID peserta didiknya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi dan video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan untuk akun Belajar ID, baik PTK ataupun peserta didiknya ya. Untuk PTK dalam pengajuannya membutuhkan surat ya teman-teman. Untuk suratnya itu bagaimana? Karena di sini tidak ada pengusulan untuk akun Belajar ID PTK ya. Karena di sini nanti butuh di sini ya, ada butuh bantuan apabila namanya belum ada di statusnya itu belum dibuatkan untuk di admin yang tadi ya, yang di sini belum ada nama PTK-nya dan statusnya belum tersedia itu ya. Tetapi biasanya kalau sudah masuk ke sini langsung dibuatkan untuk akun tenaga kependidikannya, dan statusnya yang belum diaktifasi ini tidak aktif. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tanya pada kolom komentar ya teman-teman. Kita di sini ada tautan ya teman-teman. Saya memberikan informasi kita memiliki portal Sobat Dikmas di sini ya. Silakan akses apabila teman-teman nanti membutuhkan untuk
panduan ataupun administrasi yang teman-teman butuhkan tentang surat menyurat. Di sini ada pedoman satuan pendidikan. Nanti apabila teman-teman klik, akan banyak sekali folder yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Contohnya seperti ini. Nah, sudah tersedia mulai dari akreditasi hingga uji kesetaraan atau regulasi. Regulasi di sini sudah ada di dalamnya, lagi ada beberapa sub ya. Nah, silakan nanti teman-teman akses barangkali dibutuhkan. Apabila tentang surat menyurat di sini sudah ada draft surat ya, teman-teman. Nanti bisa dimanfaatkan apa yang teman-teman butuhkan. Dan admin juga memiliki aplikasi yang admin kembangkan. Apabila teman-teman membutuhkan, di sini sudah tersedia aplikasi Arkas Excel yang terbaru. Kemudian ada lembar penilaian, daftar kumpulan nilai. Nah, yang sudah tersedia berarti bisa di-download, tetapi di sini membutuhkan kontribusi untuk Saweria ya teman-teman, seikhlasnya saja. Dan di sini juga admin ada link ID, teman-teman bisa cross check di sini ya. Apa saja di sini ada. Nah, admin membuka kelas pendampingan Satpen ya teman-teman. Apabila berminat silakan daftar saja di sini ya. Dan sini sudah ada keterangannya apa saja benefitnya ya. Dan di sini juga ada konten-konten untuk produk digital barangkali dibutuhkan untuk PAUD terutama ya. Di sini ada buku-buku yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ataupun dalam mengasah keterampilan anak-anak di jenjang PAUD. Barangkali dibutuhkan, mumpung masih ada promo bisa langsung diambil saja ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam sadu tata, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.